Halo, aku Maisha Hanifah, dan di sini aku akan berbagi info mengenai COVID-19. Apa saja ya dampak globalisasi pada pandemi corona ini? Karena situasi mengharuskan kita untuk tidak keluar rumah atau bertatap muka dengan orang lain, kita akan menggunakan dan membutuhkan sekali yang namanya gadget maupun internet wifi untuk belajar, sekolah, dan kerja dari rumah. Lalu, apakah pemerintah membuat kebijakan untuk kegiatan ekspor dan impor? Pemerintah memberi 4 kebijakan untuk kegiatan ekspor dan impor. Berikut adalah 4 kebijakan untuk kegiatan ekspor dan impor. Seluruh aturan tata niaga ekspor diminta disederhanakan. Pemerintah akan melakukan pengurangan larangan pembatasan tata niaga terhadap impor. Pemerintah akan lakukan percepatan proses impor terhadap 500 importir terpercaya untuk memperlancar pemasukan bahan baku dan bahan penolong industri. Pemerintah akan mengurangi logistik cost, melakukan efisiensi di dalam proses logistik. Itulah 4 kebijakan kegiatan ekspor dan impor di masa pandemi. Kerjasama dengan ASEAN. Indonesia dan seluruh negara ASEAN sepakat untuk memperkuat kerjasama untuk menangani COVID-19. Indonesia dan negara anggota ASEAN juga sepakat untuk memberi perlindungan kepada warga negara anggota. Sebab, isu ini penting bagi ASEAN dalam masa pandemi COVID-19. Itulah dampak globalisasi pada pandemi. Di masa pandemi ini, jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah dan untuk selalu optimis, ikhtiar, dan tawakal. Optimis adalah bentuk sikap percaya diri, yakin, serta memiliki harapan positif terhadap suatu hal baik tujuan maupun ujian. Berikut adalah hadis mengenai optimis. Lalu, apa itu ikhtiar? Ikhtiar adalah sikap berusaha secara sungguh-sungguh guna mencapai harapan dan cita-citanya. Berikut adalah hadis mengenai ikhtiar. Lalu, apa itu tawakal? Tawakal adalah sikap berserah diri dengan pasrah terhadap segala usaha yang telah diupayakan. Berikut adalah hadis mengenai tawakal. Kebijakan pemerintah mengenai COVID-19. Berikut adalah kebijakan pemerintah mengenai COVID-19 sebagaimana yang tertulis pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Peraturan tersebut dibuat untuk masyarakat untuk mengisolasi diri di rumah agar meminimalisir terjadinya penyebaran COVID-19. Pendapatku mengenai COVID-19 di Indonesia. Kasus COVID-19 semakin banyak di Indonesia. Mengapa kasus COVID-19 semakin meningkat? Dikarenakan banyaknya warga yang tidak mematuhi aturan untuk menggunakan masker maupun face shield di tempat umum dan tidak rajin mencuci tangan. Lalu, banyaknya mereka yang lupa untuk menjaga jarak 1 meter dengan orang asing, padahal semua dilakukan untuk meminimalisir terjadinya penyebaran virus corona. Banyaknya murid yang kesulitan belajar di rumah. Mengapa demikian? Karena mereka hanya menonton video lalu mengerjakan tugas. Hal itu membuat mereka mudah mengantuk dan cepat bosan. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya adalah guru harus mampu memberikan tugas yang dapat menghibur dan asik bagi murid, seperti contohnya bercocok tanam, membuat suatu eksperimen, maupun membuat suatu kreasi. Anak akan merasa lebih terbebani di saat tidak ada pembimbing di sampingnya. Maka sangat diperlukan bantuan maupun perhatian dari orang yang ada di rumah. Virus corona dapat memasuki organ reproduksi testis pria. Dalam jurnal JAMA Network Open dari American Medical Association, Asosiasi Pedis Amerika,
Virus corona dapat memasuki organ reproduksi seperti testis pria. Menahan hubungan seks atau penggunaan kondom dapat diperhitungkan sebagai cara menghindari penyebaran virus. Jumlah kasus corona di Indonesia 30 Juli 2020 telah terkonfirmasi sebanyak 104.000 orang, ditambah dengan hari ini 2.381 orang. Pasien sembuh sebanyak 62.138 orang. Pada kasus kematian ada 4.975 orang. Dan Indonesia berada di peringkat ke-24 dengan kasus COVID-19 terbanyak.